Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatus Solihah, NIM 2320110115 dari kelas C5 HKI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Presal mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Puatriyadi LC MAG. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa definisi fikih. Jadi secara bahasa fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang artinya memahami secara mendalam. Sedangkan secara terminologi fikih memiliki definisi yang beragam dari berbagai kalangan ulama. Yang pertama yaitu Abu Hanifah yang mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Sedangkan yang kedua Imam Asy-Syafi'i yang mendefinisikan fikih sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah atau praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa definisi fikih muamalah. Jadi secara bahasa muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan yang artinya saling berhubungan atau saling berinteraksi. Sedangkan secara istilah muamalah yaitu hukum-hukum syariat terkait interaksi antar manusia dalam hal harta benda. Jadi fikih muamalah yaitu bagian dari fikih yang membahas hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, baik dalam bentuk kerjasama, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang dilakukan sesuai prinsip dan ketentuan syariat Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Yang pertama yaitu muamalah maliyah. Muamalah maliyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan harta benda dan transaksi ekonomi seperti jual beli atau al-bali, sewa menyewa atau ijarah, dan pinjam meminjam atau al-qard. Contohnya, seseorang yang menjual pakaian dengan secara jujur dengan menyebutkan kualitas barang tersebut secara apa adanya dan tidak menipu pembeli, sehingga transaksi tersebut halal dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua yaitu muamalah madaniyah. Muamalah madaniyah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kemasyarakatan seperti hibah, wasiat, dan wakaf. Contohnya, seseorang mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan masjid agar manfaatnya mengalir sebagai amal jariyah. Yang ketiga yaitu muamalah iqtisadiyah. Muamalah iqtisadiyah yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian modern seperti sistem perbankan, koperasi, atau investasi syariah. Contohnya, seseorang menabung di bank dengan akad mudharabah, di mana nasabah dan bank saling bekerja sama berbagi keuntungan tanpa riba. Yang terakhir yaitu muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral dalam bermuamalah. Misalnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Contohnya, seorang pedagang tetap
menjaga kejujuran walaupun pembeli tersebut tidak tahu harga pasar, karena niat dari pedagang tersebut bukan hanya untuk mencari untung tetapi juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Soal yang keempat yaitu prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama yaitu Rabbaniyah atau tauhid. Jadi secara bahasa Rabbaniyah berasal dari kata Rabbun yang artinya Tuhan atau penguasa. Sedangkan secara istilah Rabbaniyah bermakna menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dari seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam urusan ekonomi dan sosial. Dalilnya terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keterkaitannya yaitu ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk dalam bekerja dan bermuamalah harus dilandasi kesadaran bahwa segala sesuatu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menegaskan bahwa bekerja, berdagang, dan berusaha bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah yang akan bernilai jika dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Contohnya, seorang pedagang menolak untuk menipu pembeli meskipun bisa mendapat keuntungan besar, karena ia yakin bahwa rezeki yang halal dan diridhoi Allah jauh lebih bernilai daripada harta yang didapat dengan kecurangan. Ia tetap berusaha mencari cara yang jujur dan bersabar sehingga akhirnya mendapat kepercayaan pelanggan dan usahanya semakin berkah. Yang kedua yaitu al-adalah atau keadilan. Jadi secara bahasa al-adalah berasal dari kata adalah yu'adilu yang berarti lurus atau seimbang. Secara istilah al-adalah bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberi hak kepada setiap pihak tanpa menzalimi siapapun. Dalilnya terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan diri sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi keterkaitannya yaitu ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala urusan, termasuk dalam bermuamalah. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu, kepentingan pribadi, atau keuntungan sepihak. Dalam praktiknya, keadilan menjadi fondasi agar transaksi ekonomi berjalan jujur, saling ridho, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, contohnya itu seperti seorang penjual di pasar menimbang barang dengan tepat meski pembelinya tidak memperhatikan. Ia tahu bahwa sekecil apapun kecurangan dalam takaran dapat menghapus keberkahan rezekinya. Dengan kejujuran itu,
Pembeli pun percaya dan menjadi pelanggan tetap yang setia. Yang ketiga yaitu al-insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa, al-insaniyah berasal dari kata insan yang artinya manusia. Secara istilah, prinsip ini mengajarkan agar setiap bentuk muamalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak, dan menjaga martabat sesama manusia. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, keterkaitannya yaitu ayat ini menjelaskan bahwa keberagaman manusia adalah kehendak Allah agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat. Dalam konteks muamalah, prinsip ini menuntut adanya rasa simpati, saling menghargai, saling menghormati, dan membantu sesama. Ekonomi Islam bukan sekedar tentang untung rugi, tetapi juga kesejahteraan bersama yang didasari rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial. Nah, contohnya yaitu seperti seorang pemilik warung memberi kelonggaran waktu kepada pelanggan tetap yang sedang kesulitan ekonomi untuk membayar nanti. Ia melakukan hal tersebut bukan karena ingin dipuji, tetapi karena sadar bahwa menolong sesama adalah amal yang dicintai Allah dan menjadi bentuk nyata dari kemanusiaan dan bermuamalah. Selanjutnya yang keempat yaitu al-huriyah atau kebebasan. Secara bahasa al-huriyah berasal dari kata hurun, huriyah, yang berarti bebas atau merdeka. Sedangkan secara istilah bermakna kebebasan manusia untuk berusaha, berkontrak, dan bertransaksi, namun tetap dalam koridor syariat Allah. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi keterkaitannya ayat ini menjelaskan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia untuk memilih dan berbuat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip huriyah mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan kesadaran spiritual agar aktivitas ekonomi berjalan dengan adil dan sesuai syariat. Nah, contohnya yaitu seorang pengusaha bebas mengembangkan ide dan strategi bisnisnya, namun ia tetap memastikan semua prosesnya halal tanpa riba, penipuan, atau eksploitasi. Ia tahu bahwa kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang dipandu oleh nilai iman dan takwa. Selanjutnya yang terakhir yaitu adamul gharar wal riba atau larangan ketidakjelasan dan riba. Secara bahasa, gharar berarti ketidakjelasan atau penipuan, sedangkan riba berarti tambahan yang diharapkan. Secara istilah,
Prinsip ini bermakna larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, atau bunga yang merugikan salah satu pihak. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keterkaitannya yaitu bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara jual beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan karena sifatnya menzalimi. Transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan sehingga dilarang dalam prinsip muamalah. Dengan menjauhi gharar dan riba, ekonomi akan berjalan secara jujur, adil, dan penuh keberkatan atau keberkahan. Nah, contohnya seperti dalam akad murabahah, penjual dan pembeli sepakat di awal mengenai harga dan keuntungan yang didapat, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan. Kedua belah pihak memahami dengan pasti hak dan kewajibannya masing-masing, dan hubungan mereka dibangun atas dasar keterbukaan dan saling percaya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal-soal fikih muamalah. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.